belikan ayat dengan harga-harga yang sedikit. Karena khawatir hilang jabatannya pendeta Yahudi dan Nasrani, dia rubah ayat-ayat Injil dan Taurat itu. Oke, di kitab yang dirubah-rubah itulah terdapat kebenaran ya. Lah iya, cuma ada memang di Injil dan di Taurat ini yang gimana? betul-betul. Saya jadi bingung nih. Jadi nggak semua dirubah. Gimana sih, Bang Edis? Bingung ini saya ini jadinya teman-teman. Nggak semua dirubah, cuman hanya Berarti poin-poin Muhammad yang dinubuatkan dirubah. dalam kitab yang sudah dirubah-rubah itu. Nah, di Injil ada nubuat Muhammad, di Taurat juga ada nubuat Di mana Muhammad. coba Itu tunjukin. dirubah. Coba Di mana tunjukin. ditunjukkan? Kalau enggak gini, saya kayak sekali gini. Kalau saya berani tunjukin, Bang Edis sahadat enggak? Kira-kira? Ya, saya sahadat lah. Coba tunjukin di mana. Oke. Hmm. Dibuka ya di dalam Injil yang berkata bahwa setelah sepeninggalanku ada Mana? ruh yang akan membawa kebenaran. Mana ayatnya? Bernama Kok Ahmad. jadi saya yang Ada. nunjukin. Lah, itu Kok saya jadi saya bacakan. yang nunjukin? Ya mana ayat berapa? Itu Coba. saya sudah bacakan, sudah bacakan. Karena Apa? memang Injil sekarang Coba sudah apa dalam dirubah, Injil mana? itu tidak ada ayat seperti itu. Tidak ada. Makanya mereka ini sedang mengalami halusinasi dan demam tinggi, teman-teman. Allahu Akbar, halusinasi. Anda dari mengatakan Muhammad dinubuatkan di dalam Injil dan Taurat. Tapi Anda Di dalam bilang Injil dan Taurat sudah Taurat. dirubah-rubah. mana? Ya dirubah-rubah nubuatnya itu. Terus kenapa Anda Ya, bilang contohnya ada gini. dalam Taurat dan Injil? Iya, karena kan memang dirubah. Tadinya kan ada. Kemudian pendeta Yahudi dan Nasrani pada waktu itu merubah dan menyalin-nyalin ayat. Makanya innalladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya telah kufurlah ahli kitab itu. Mana kitab? Yaitu Nasrani dan Yahudi. Taurat dan Injil. Bukan seluruhnya yang dirubah. Akan tetapi pointernya dengan kedatangan Nabi Muhammad. Sudah ada itu dijelaskan. Klaimnya begitu ya. Bukan klaim, ayatnya jelas. Sababun nuzul ayatnya itu wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Oh, Dan janganlah kamu memperjualbelikan ayat. berarti saya dinubuatkan dalam Quran ini berarti. Sebenarnya Nabi terakhir itu Edis, teman-teman, dalam Al-Quran. Tapi sama mereka Edis, dirubah-rubah ayatnya. Mana? Kenapa ayat di dalam Al-Quran tentang akan datangnya Edis TV pembawa kebenaran dihilangkan dari dalam Al-Quran? Kenapa? Tega kalian ya. Kenapa itu Di mana sih dihilangkan? ini, Bang Edis ini? Hamdan. Di mana Bang Edis ada? Enggak nama Edis di dalam Al-Quran? Iya, karena sudah dirubah-rubah. Aduh. Oh, gimana Anda ini? Kalau Kenapa Bang Anda Edis- hilangkan nama Edis TV dari dalam Enggak. Al-Quran? Bang Edis pun ada di dalam Al-Quran. Di mana terkait dengan Lauhul Mahfuz? Wah. Ada di situ di Lauhul Mahfuz itu. Bang Edis itu. Termasuk saya. Hamdan, Siap. kamu mau nggak bicara logis dengan saya? Oke, siap. Setuju. Oke. Hamdan, Al-Quran mengkonfirmasi sebagai tolak ukur kebenaran. Tolak ukur bahwa apa yang dikatakan itu benar. Yang menjadi tolak ukurnya apa? Yang menjadi tolak ukur kebenaran Al-Quran. Ya menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Oke, coba buka surat Yusuf, coba. Ada Al-Quran di situ? Yunus. Oke, ada. Bentar. Coba buka bentar, surat bentar. Yunus ayat 94, coba. Ayat 94. Bentar. Surat Ibu. Surat Yunus ayat 94 ya. Ya. Yunus 94. Delapan, 25, 71, 99, 96, 92,
93. Oke, Buka Quran 94, aja masih siap. susah dia. Gimana nggak susah, lihat tuh Bang Edis. Ya, Apa di gimana? situ dikatakan? Maksudnya dikatakan gimananya? Berbunyi apa itu? Dikatakan ayatnya apa apanya? Ayatnya apa terjemahannya Bang Edis? Saya tidak ada terjemahannya Bang Edis tuh. Kalau Bang Edis mau saya terjemahkan, saya terjemahkan. Ya udah, Cuma terjemahkan. Bang Edis dulu terjemahkan. Ya coba terjemahkan. Tidak ada terjemahannya di sini. Berarti gimana Anda mau memahaminya? Saya bisa memahami tanpa terjemahan. Cuma Ya Bang sudah, Edis coba dulu. coba pahami tanpa terjemahan, coba. Katakan kepada kami dalam bahasa Indonesianya. 94 ya. Ya bentar. Bentar dulu. Makanya mereka ini tidak nggak ada pernah tahu isi terjemahannya. Al-Quran. Allahu Akbar. Saya Loh. tahu Bang Edis. Ya sudah, kalau tahu apa berarti artinya? Iya, bentar dulu, kasih jeda waktu, jangan ketawa dulu. Silakan. Terima kasih. Oke, pertama saya bacakan. Fa in kunta, maka maka ketika engkau Muhammad fi syakin di dalam keraguan mimma anzalna ilaika terhadap sesuatu yang kami turunkan kepada engkau. Ya kan? Fas'alil ladzina yaqra'unal kitab. Maka engkau bertanya yang membaca Alkitab itu min qablika dari sebelum engkau wahai Muhammad. Laqad ja'akal haqqu mir rabbik. Telah bukti nyata datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtirin. Udah sampai situ aja. Oke. Sekarang Artinya apa? gantian terjemahan. Kalau Muhammad punya keraguan, apa diperintahkan di situ? Maksudnya Nabi Muhammad punya keraguan gitu. Enggak, maksudnya gimana? Bang Edis tanya apanya? Coba baca lagi, baca lagi. Di sini kan, maka apabila engkau Muhammad di dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan Siapa yang di dalam kepada keraguan? engkau. Di sini jelasnya bukan yaitu kami turun. Ya Nabi Muhammad, cuman bukan kepada Al-Quran, yaitu minal kisosi fardhon, terhadap literasi kisos. Ini kan jelas tuh, literasi kisosnya. Oke. Kalau Muhammad Nggak ada ragu-ragu terjemahannya di suruh sini. ngapain dia? Ragu-ragu itu maka bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum engkau. Oke. Cuman di sini Kalau- dijelaskan kitabnya kalau- kitab Taurat, Oke, kitab Taurat. bukan Injil di sini. Oke, kitab Ya. Taurat. Oke, baik. Kalau Muhammad punya keraguan-raguan, suruh bertanya kepada orang yang membaca Taurat, betul? Ya, betul. Oke. Bagaimana Muhammad disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab Taurat itu, sementara kitab Tauratnya sudah palsu? Oh, sudah palsu kitab Tauratnya. Tadi kan kamu Kata saya tadi. katakan Iya, kitab Taurat betul. sudah dipalsu-palsukan. Betul. Kalau sudah betul, dipalsu-palsukan, bisa nggak jadi rujukan lagi? Nah, itu tidak semua dipalsukan. Nah, ini yang Tidak semua, tadi saya kan- mana lagi nih? Saya tidak berbicara Ini berat semua ini orang dipalsukan. Islam ini logikanya. Hanya, ya Allah ya Rabbana Bang Hamdan. Edis. Kalau memang sudah dipalsu-palsukan, kenapa jadi rujukan? Iya, rujukan yang belum dipalsukan atau dirubah-rubah. Kapan dipalsukannya? Seperti Coba. gini. Seperti begini nih di dalam Sebentar, Injil. sebentar. Ya, Dipalsukannya setelah Muhammad lahir atau sebelum lahir? setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, itu Langsung dipalsukan. tiba-tiba dipalsukan. Dipalsukannya begini, bukan semua ayat ya di dalam Taurat dan Injil, ya tidak semua ayat. Dipalsukannya ketika kehadiran Nabi Muhammad. Oh, hadir langsung tiba-tiba dipalsukan. Langsung tiba-tiba Bukan dipalsukan. di dalam itu. misal begini nih, misal gini. Oke, Di dalam kenapa? Taurat, Kenapa yang sudah dipalsukan itu jadi rujukan oleh Allah? Tanyalah mereka. misal begini. Kenapa? Misal begini Bang Edis, di dalam Taurat itu dijelaskan bahwa nanti ada nabi akhir zaman, yaitu bernama Ahmad di dalam Taurat. Di dalam Injil juga begitu, terkait dengan ruh kebenaran. Nah cuma dirubah-rubah itu nggak ada. Oke, Cirinya kalau sudah seperti dirubah-rubah, ini. kenapa Allah menyuruh Nah, itu menjadi rujukannya? Nah itu
itu ketika pada waktu itu ya yang nama Muhammadnya nggak dirubah. Suka-suka dia aja jawabnya ini teman-teman. Allahu Akbar. Berat. Sekarang gantian Bang Edis. Loh, Saya nggak ada enggak, terjemahan Anda Bang Edis tuh. suka-sukamu. Saya tunjukin lagi ayat yang lain. Saya tunjukin lagi. Iya, silakan. Ya kan? Silakan. Waduh. Ini pisakin di sini Sulit ini jelas. teman-teman ini. Katanya coba buka Al-Maidah ayat 46. Yukhbiru. Coba buka Al-Maidah ayat surat 46. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Nah, Masa Bentar, katanya dipalsukan Bentar tapi di dulu, detik bentar. yang sama disuruh jadi rujukan mana? Misalnya ada surat tanah. Surat tanahnya sudah dipalsukan. Nggak mungkin lagi jadi rujukan gimana? ini kan maknanya mimma anzalna ilaika min qablina. Kan begitu sebelum engkau, berarti sebelum dipalsukan. Gimana sih? Oke. Nah, terus mana disebutkannya. Al-Maidah? Oke, Al-Maidah 46 Al-Maidah coba. ayat. Mereka ini memang 46. akan melawan akal sehatnya sendiri, teman-teman. Gimana sih akan melawan akal sehat sendiri? 46. Oke, mana? Gimana ayat Silakan pertamanya? dibaca. Coba. Bang Edis dulu loh dong. Tadi saya sudah ganti. Kalau saya pakai terjemahan. Bang Edis baca Arabnya. Kalau kamu tidak tahu terjemahan, Baca saya Arab. bacakan artinya. Enggak, kalau Arabnya bisa enggak? Saya tanya. Nggak bisa. Lagian nggak ada gunanya Oke, bahasa nggak Arabnya. bisa. Percuma. Ngapain Iya, baca justru, Arabnya juga awas. nggak ngerti juga kok. Beda Bang Edis. Memahami terjemahan dengan memahami Al-Qur'annya sendiri. Beda. Ya sudah, silakan. Biar Oke. nanti kalau mereka ini kan nggak mau terjemahan katanya. Nanti bahas Rob nanti langsung Ya. nangis nanti kalau nggak mau terjemahan. Saya pegang nanti omongan Anda ya. Jangan pakai Ya, terjemahan siap. ya. Coba. Ya, saya nggak ada terjemahan tuh, nggak ada Ya udah, terjemahan. silakan. Real murni kita. Silakan bacakan. Oke, waqaffaina artinya dan engkau Muhammad mengikuti kami ala atharihim atas bekas-bekas yaitu nabi-nabi terdahulu bi Isa diantaranya Nabi Isa bin Maryam musaddiqan membawa kebenaran lima baina yadaihi terhadap sesuatu sebelum engkau minat Taurati dari kitab Taurat wa atainahu injila fihi hudan dan kami mendatangkan kepadanya yaitu kitab Injil untuk Nabi Isa di dalamnya menjadi petunjuk gitu wa nurun dan menjadi cahaya bayanun lil ahkam menjelaskan beberapa hukum wa musaddiqan dan membawa kebenaran lima baina yadaihi minat Taurat ya pada sebelum engkau yaitu Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin dan menjadi petunjuk dan menjadi pitutur bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Benarkah sampai situ aja. Taurat dan Injil sebagai petunjuk, hudan, jalan Sebagai apa? dan cahaya? Betul. Betul. Oke, bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya, tetapi di detik yang sama kamu katakan Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah? Oke, ya. Ini ayat sebelum Nabi Muhammad turun ayat wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Oke, berarti firman ini jadi salah sekarang. Bukan Salah berarti firman Jadi ini. kan namanya Allahu Akbar. Ada ayat sebelum ini turun, ada ayat sesudah yaitu tadi turun. Bedakan. Ya sudah, mana ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya yang tadi itu disampaikan. Ayat sebelumnya ini, yang sesudah Ini yang tadi. sebelumnya. Yang sesudah turun itu tadi di surah apa tadi itu surat apa? Jangan ketawa dulu Bang Edis. Di surat apa? Wajar manusia. Jadi mereka ini memang teman-teman ngeles saja Manusia terus. itu tepatnya lupa Bang Edis. Ya Saya fokus sudah, ke coba terjemahan sekarang ini saya. begini saja. Waktu Al-Quran bilang di dalam Taurat dan Injil itu terdapat huda. Apa sih arti huda itu? Ya. Huda itu minad dolalati dalam tafsirnya dijauhkan dari kesesatan. Oke, Petunjuk huda. berarti. Oke, petunjuk. Dan juga nur, betul. Nur itu artinya menjelaskan beberapa hukum. Oke, Bukan cahaya, betul. Bukan cahaya di sini. Baik, Bayanun baik. li ahkam. Oke. Nah, ketika ayat ini diturunkan, ayat ini dikatakan
Apakah di dalam Injil terdapat perubahan? Nah, kalau ini ayatnya belum, yaitu dirubah-rubah terkait, belum turun ayat wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila, belum turun. Oke, berarti sekarang ayat ini udah salah. Nah, kalau bukan salah Bang Edis. Ini benar ayat. sih? Bang Edis ini Enggak, paham sebentar dulu. nggak? Ayat ini Ada benar atau ayat. salah? Untuk sekarang ini ayat ini benar atau salah? Nah, kalau untuk sekarang itu salah. Bagi Ayat orang ini awam sudah yang memahami. salah. Iya, Oke, bagi orang berarti awam. Oke, berarti surat Al-Maidah ayat yang ke-46 adalah ayat yang salah dalam Al-Qur'an. Iya, ayat yang salah yang memahami kitab Injil dan Taurat yang sudah dirubah-rubah pada zaman sekarang. Berarti terdapat ayat-ayat yang salah di dalam Al-Quran karena mengatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Padahal di dalam Injil dan Taurat tidak terdapat kebenaran, betul? Ya, untuk kitab-kitab Taurat zaman sekarang. Oke, Injil coba zaman Anda buat sekarang. pengakuan sekarang yang independen. Coba. Saya Hamdan Sukron. Coba, saya Hamdan Sukron. Pengakuan gimana dulu? Pengakuan bahwa surat Al-Maidah ayat 46 adalah surat yang salah. Bukan Al-Maidahnya yang salah. Loh, ini kemana? Kitab Taurat Injilnya yang salah. Loh, Jangan diputarbalikkan Bang Edis. berarti statement Al-Quran yang mengatakan Taurat dan Injil terdapat kebenaran berarti salah karena Tauratnya udah salah, betul? Itu sebelum dirubah. Kalau sekarang sudah dirubah. Berarti ayat ini menjadi salah. Bukan ayat ini menjadi salah. Ini ayat ya tidak menafikan ayat-ayat yang belum dirubah semuanya. Makin pening saya dengan dia ini, teman-teman. Nih gini Bang Edis, bentar ya, saya izin menjelaskan. Satu menit, bentar ya, 1 menit izin. Gini, ada ayat yang diturunkan sesudah turun satu ayat terkait dengan Injil dan Taurat. Ada ayat yang sesudah diturunkan, yaitu ayat terkait dengan Injil Taurat. Sebelum dan sesudah ada. Kalau sesudah, itu rata-rata mengkritisi ayat-ayat yang sudah dirubah. Tapi kalau sebelum, itu biasanya yang belum dirubah pada waktu itu. Dan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani tetap dia mengimani terkait dengan adanya Nabi Muhammad naik di akhir zaman. Kan begitu. Nah, itu pun tidak semuanya dirubah di dalam kitab Injil dan Taurat. Ada juga memang firman-firman Allah di dalam yaitu Injil dan Taurat. Sekarang pun ada, tapi tidak semua. Sudah? Nah, cukup 1 menit ya, sudah. Saya bingung Anda ngomong apa, saya bingung. Iya, omongan Anda nggak jelas, ngelantur kemana-mana. Sekarang gini aja. Kelantur kemana-mana gimana? Oke, Anda pernah tahu nggak bagaimana sahabat Muhammad pernah membawa lembaran-lembaran Taurat itu? Belum. Belum tahu. Oke, baik. Coba ya, kita dengarkan dulu, kita perdengarkan. Dengarkan ya. Amutahawwakuna ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn al-Khattab? Dalam surat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn al-Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Laqad ji'tukum biha bidha'a naqiyyah. Padahal telah datang kepada kalian sesuatu putih yang sangat jelas. Kita dengarkan dulu ya. Ya, dari Nabi SAW tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Tapi kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiru, dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW annahu ra'a, bahwasanya Nabi SAW melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waraqatan min at-Taurah, lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, Amutahawwakuna ya Ibn Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn Khattab? Dalam surat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta Ibn Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Baik. Kalau Anda baca sendiri, nanti itu intinya begini. Jadi Umar ibnu Khattab, sahabatnya Muhammad,
pernah membawa-bawa kitab Taurat. Apakah Muhammad senang? Ternyata Muhammad ngambek. Marah dia. Baik. Sebentar. Gini, karena apa dia ngambek? Karena takut ketahuan, namanya tidak ada di situ. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan nama Muhammad itu ada di dalam Taurat. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Tapi giliran ada orang yang membawa kitab Taurat, Muhammad malah marah. Coba, itu membuktikan nggak bahwa Muhammad sangat takut dengan kebenaran yang ada dalam Taurat? Oke. Baik, yang pertama saya tanya, pada waktu itu Umar bin Khattab membawa kitab Taurat, itu sudah masuk Islam belum? Itu yang pertama. Sudah, dia sudah Islam. Ya, dari mana Bang Edis tahu dia sudah Islam? Pada Baik, waktu itu membawa kitab Taurat. kita bukakan saja ya. Baik. Oke, siap. Baik ya, kita bukakan. Lagi pula, walaupun dia mau Islam mau enggak, itu enggak ada ininya, enggak ada ngaruhnya. Enggak, beda Bang Edis, beda. Oke, apa bedanya kalau dia megang Taurat waktu dia masih Muslim? Apa bedanya kalau dia bukan Muslim? Apakah berubah isinya? Kok Malik tanya ke saya? Kan saya tadi tanya sama Bang Edis, gimana sih? Saya nanya sama Bang Edis, dia sudah Islam belum ketika membawa kitab Taurat dan Injil di depan Muhammad? Oke, kalau misalnya dia sudah Taurat. Islam. Kalau misalnya dia sudah Islam. Allah. Terus bedanya apa? Berarti masih ragu-ragu. Berarti masih ragu-ragu Bang Edis ini. Enggak, soalnya akal Anda ini enggak jelas. Kan Anda ini misalnya, orangnya makin enggak jelas. Bukan masalah nggak jelas. Ada di mana Umar bin Khattab itu belum memeluk Islam. Ada Umar bin Khattab itu sudah masuk Islam. Oke. Makanya di situ jelas dijelaskan nggak terkait dengan Umar bin Khattab Islam atau tidaknya. Oke, baik. Saya bertanya. Baik. Sekarang begini. Kalau misalnya Umar bin Khattab waktu memegang Taurat itu dia belum Islam. Oke, kenapa Muhammad marah? Oke, berarti sebelum saya jawab, berarti ini namanya pandangan dulu ya, misal ya, andai kata, kan begitu, betul? Teman-teman pusing nggak dengar jawaban dia, teman-teman? Enggak, jadi gini Bang Edis ini kan ditanya, dia belum Islam apa udah tadi membawa kitab Taurat? Ya sudah, Bang kalau Edis misalnya dia belum Islam. Bang Edis belum yakin kalau misal Apakah harus kalau yakin dia dong, Bang kalau Edis. dia bukan Islam, apakah kitab Tauratnya berubah? Oh, berarti Bang Edis belum tahu dia belum Islam atau tidaknya, iya kan? Nggak tahu. Baik. Tahu nggak Bang Edis? Saya tunjukkan ya. Ya. Dia ini bahasanya sudah nggak tahu, teman-teman. Ngarang aja, asal-asal jawab aja, teman-teman ya. Mak, perkaranya gini Bang Edis. Ada di mana Umar bin Khattab masuk Islam, udah Islam, ada yang belum. Baik. Yang belum itu tetap mendebat Nabi Muhammad. Bahkan mau membunuh Nabi Muhammad. Dia melakukan perbandingan dengan kitab-kitab sebelumnya. Baik ya, saya bacakan ya. Ketika belum. Saya bacakan dulu. Dia ini, bayangin teman-teman, sekelas ustadz aja kayak begini. Gimana sih? Gimana jamaahnya coba teman-teman? Ustadznya aja begini. Jangan bisa framing seperti itulah. Baik, perhatikan ya. Yang dilakukan Rasulullah saat sedang marah. Perhatikan. Kita bacakan ya. Dikatakan, bagaimana ketika Muhammad sedang marah nih. Jadi dikatakan, dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Dalam keterangan Jabir bin Abdillah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran kitab Taurat." Rasulullah kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Berubah muka Muhammad. Masam mukanya. Berubah raut wajahnya.
Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah? Katanya. Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi kami. Jadi di sini Umar bin Khattab, Abu Bakar itu sudah Islam. Sudah Islam mereka. Tetapi dibawakan kepada Muhammad lembaran Taurat. Ternyata muka Muhammad sepet. Oke, baik. Sebentar, Izin saya jawab sebentar. ya. Pertanyaan saya sama kamu. Benar nggak di dalam Taurat terdapat kebenaran? Oke, iya saya jawab dulu. Saya jawab Tanya dulu sebentar. Di dalam Taurat terdapat kebenaran, betul? Saya mau menanggapi itu dulu, jangan bertanya dulu. Menanggapi dulu 1 menit aja, Bang. Ya, Izin. sebelum kamu tanggapi saya tanya dulu. Benarkah di dalam Taurat terdapat kebenaran? Terdapat kebenaran. Terdapat petunjuk? Terdapat petunjuk. Kenapa Muhammad Oke, takut? Kenapa Muhammad takut saya dengan jelaskan. kebenaran itu? Oke, saya jelaskan. Baik, Saya jelaskan. silakan. Ya, oke, baik. Takutnya Nabi Muhammad ketika disampaikan yaitu kitab Taurat, ya, disampaikan kitab Taurat di hadapan Nabi Muhammad, kemudian dibaca oleh Nabi Muhammad, yang dibawakan oleh Umar bin Khattab. Ini cerita dari Jabir, kan begitu. Bahkan Abu Bakar pun menyaksikannya, melihat raut wajah Rasulullah sedang marah. Kenapa? Rasulullah marah tidak menjelaskan. Tapi saya paham terkait dengan literlak marahnya Rasul itu karena ada ayat-ayat tersebut yang ketidaksesuaian dengan kitab Taurat. Oke, berarti klaim bahwa di dalam Taurat terdapat kebenaran berarti bohong. Nah, justru kebenarnya hilang kalau tidak ketiadaan kesesuaian yang dipahami oleh baginda Nabi. Terus kenapa Al-Quran bilang bahwa di dalamnya terdapat kebenaran? Ya itu ketika belum dirubah. Dan ada sebagian ayat yang memang belum dirubah. Apakah Gimana Muhammad sih, Bang di Edi, situ sini? berkata? Apakah Muhammad di situ berkata bahwa itu sudah dirubah-rubah? Itu ayat itu sudah dirubah ketika disampaikan Nggak ada, Muhammad nggak yaitu ngomong begitu, nggak ngomong gitu dia. Enggak ngomong begitu, tapi ayatnya turun sebelum Nabi Muhammad, yaitu didatangi oleh Umar bin Khattab. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini akan menipu diri mereka sendiri. Nipu gimana Bang Edis? Bang Edis itu harus pahamilah literlaknya bagi Nabi. Kita lanjutkan bacaannya ya. Kita lanjutkan bacaannya. Enggak gantian Sebentar, dong Bang kita Edis. Saya lanjutkan yang dulu. bertanya. Sebentar. Biar jangan Ya Allah, ngomong. berarti Dirubah-rubah Bang Edis dari takut mana? ya? Nggak ada Muhammad ngomong dirubah-rubah. Perhatikan. Silakan, terserah Bang Edis. Perhatikan, ya. Kita lanjutkan. Nih ya. Kami ridho. No, saya lanjutkan. Lalu Rasulullah pun bersabda, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, jika Musa hadir di hadapan kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat. Malah nyesat-nyesatin Musa ini dia. Ini Muhammad malah nyesat-nyesatin Nabi Musa. Nggak inget Muhammad gara-gara Musa sholat yang 50 kali jadi 5 kali. Memang Muhammad ini ya. Di mana Nabi Muhammad nyesatin Musa? Perhatikan. Coba? Mana coba? Lalu Oke. Rasulullah, ini tadi kan kita sampai sini. Maka Umar Ya, pun coba. melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami dan Islam sebagai agama kami dan Muhammad sebagai nabi kami. Ya, terus? Oke. Di mana sesatnya itu? Artinya sebenarnya Umar bin Khattab ini kan mau ngetes Muhammad. Apa benar namanya tertulis? Ragu dia. Memahaminya bukan begitu Bang Edis. Gini loh Bang Edis, Lalu logikanya begini. kenapa Umar bin Khattab berkata begitu? Di mana Umar bin Khattab gimana? Coba. Waduh, kamu lah yang baca lah. Kamu yang baca, kamu yang Umar, baca. Coba saya baca. Kamu yang baca. Maka Umar pun melihat ke arah Enggak, dari Rasulullah. sini. Dari sini. Oke, wahai Kita baca dari sini. Rasulullah. Selain Oke. dikisahkan coba. Oke. Selain itu, dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat.
Ya, dalam keterangan Jabir bin Abdullah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini lembaran dari kitab Taurat." Rasulullah pun kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai Nabi kami." Terus Stop apa yang dulu. mau dipertanyakan? Oke, stop dulu. Pertanyaan saya, kenapa Umar ketika melihat muramnya muka Muhammad, dia berkata seperti ini? Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Oke, Islam saya sebagai jawab, agama cukup paham. kami, Muhammad Saya sebagai jawab, Nabi kami. Bang Edis. Saya jawab, kenapa begitu? Karena Umar bin Khattab itu khawatir dengan akhlak dan budi pekertinya di depan Rasulullah SAW membawa kitab Taurat yang sudah dirubah. Contoh begini, contoh nih ya, saya sudah ditulis nih ahli waris sebagai ahli waris dari bapak saya, adik saya 3. Nah, kemudian saya baca lagi tuh ahli waris. Sementara saya anak pertama. Kemudian saya baca, datanglah saudara saya baca. Kok nama saya nggak ada? Oke, itu asumsi liarmu. Oke, nggak masalah. Itu kan asumsi liarmu. Marah dong. Sementara sebelumnya Ya bukan sudah. asumsi. Gini, Sudah saya baca. baik. Karena wasiat orang tua Pertanyaan sudah saya bukan berwasiat itu. bahwa saya anak Pertanyaan pertama saya dapat bukan sekian. itu. Anak kan begitu. Saya wajar Oke, marah. nggak apa-apa lah. Kemudian Dia orang kan yang berasumsi memberikan liar terus, nggak memberikannya apa-apa. itu. Makin Kemudian orang makin memberikan kalian berita lihat itu. dia berbicara, makin terbukti Lah, dia justru menipu engkau, diri sendiri. Edis. Gini, Hamdan. Bang Edis itu yang berasumsi melihat. Bang Edis belum paham literlak Oke. keterangan tersebut. Sudah? Bang Edis belum paham itu. Ya, sudah belum? Ya. Oke. Kenapa di sini Siap, Umar bin sudah Khattab dilanjut. berkata, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami?